Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala adza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka pembahasan sekitar ilmu tentang ruqyah syariah dan solusi dari gangguan jin, pelet, dan santet. Maka pada kesempatan ini kita terangkan 3 kerugian manusia berobat ke dukun, ke orang pintar, ke paranormal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terangkan dalam ayat Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan Allah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Jadi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apabila ada orang yang terkena sihir, terkena santet, terkena gangguan jin, diobati dengan sihir, diobati ke orang pintar, dia datangi paranormal, ibarat keluar dari kandang harimau masuk ke kandang singa. Ingatlah, dukun pasti menggunakan jasa syaiton yang ia jadikan sebagai khodam, sebagai pembantunya untuk melakukan aksinya. Langkah yang ditempuh dukun hanyalah mengusir setan sihir dengan setan sihir, ibarat mengusir maling dengan bantuan perampok. Jadi jangan didatangi dukun, karena Nabi kita yang melarang datang ke dukun. Sangat banyak hadis-hadis dari Nabi SAW yang melarang umatnya, melarang kaum muslimin untuk datang ke dukun. Rasulullah SAW menjelaskan dalam berbagai hadis. Sebagaimana riwayat berikut ini, hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun, menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Ahlus Sunan yang 4
dan disahihkan oleh Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal man ata arafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menentukan nasib sial dan untung berdasarkan burung dan lainnya, yang bertanya dan yang menyampaikannya, atau yang melakukan praktek perdukunan dan yang meminta untuk didukuni, atau yang menyihir, atau yang meminta dibuatkan sihir. Dan barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh ia telah kafir pada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bazar dengan sanad jayyid. Jadi hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang begitu banyak untuk datang kepada dukun. Praktek-praktek perdukunan itu harusnya dijauhi. Maka 3 kerugian berobat ke dukun, 3 kerugian orang yang mendatangi dukun. Yang pertama, dosa bertambah. Berdasarkan dalil-dalil syara yang telah mengharamkannya begitu banyak. Padahal kesehatan termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dalam hadisnya, inna rajula la yuhramu rizqa bi jambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang akan ditahan rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi kedukun itu adalah perbuatan dosa besar, perbuatan yang sangat dimurkai Allah, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, hendaknya menjauhi apa-apa yang dilarang Allah, yaitu menjauhi berobat, datang, bermohon, minta tolong kepada dunia perdukunan. Karena itu mengurangi rezeki. Tidak Allah akan tambahkan dia untuk dekat menjadi orang yang bahagia nanti. Sakratul mautnya pun susah di hadapan Allah. Mengembuskan napas akan susah dari tubuhnya. Tidak bisa menjadi husnul khotimah orang-orang yang datang ke dukun. Lihat nanti kalau ada orang yang mau meninggal, dukunnya lihat kalau meninggal. Orang-orang yang datang ke dukun, lihat kalau mau sakratul maut. Sakratul maut dengan keadaan yang susah, dengan ciri-ciri su'ul khotimah. Yang kedua, penyakit potensial kian parah. Penyakit potensial kian parah. Karena dukun itu bukan mengobati penyakit. Apabila dosa bertambah, maka potensial memperlebar pintu gangguan setan. Artinya penyakit itu bisa kian parah. Atau bisa jadi awalnya hanya jin A, dikirim dukun menjadi jin B, jin C. Makin banyak dukunnya, makin banyak gangguannya, makin banyak penyakitnya. Jadi makin ke dukun, dia pasrahkan dirinya, dia buka pintu jin itu masuk ke tubuhnya, menyakiti tubuhnya. Maka Nabi kita melarang berobat untuk mendatangi dukun, mendatangi orang pintar. Yang dikatakan dukun ini adalah orang-orang yang mengetahui yang gaib, karena hakikatnya tidak ada manusia yang mengetahui yang gaib. Kalau dia tidak minta pertolongan kepada dukun, kepada jin. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada makhluk yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah. Yang ketiga, diperas dukun. Sejumlah kasus telah kita temui orang-orang yang berobat ke dukun itu jadi perasan dukun. Penyakit tak sembuh, harta makin banyak, keyakinan makin rusak, matinya masuk neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpai satu pasien. Dukun itu minta mahar 4 gram emas. Saya tanya pasiennya, bahkan uang. Habis uangnya dah 5 juta, penyakit tidak kunjung tembuh. Seperti itu. Jadi banyak kemudaratan, banyak kerusakan, sehingga yang dilarang Nabi itu harus kita jauhi.
Semua yang dilarang Nabi itu tidak akan membuat kebaikan di dunia dan tidak akan buat kebaikan di akhirat. Dilarang mencuri, mencuri tak bagus untuk dunia dan akhirat. Dilarang berzina, berzina tak bagus untuk dunia dan akhirat. Dilarang merampok, merampok tak bagus untuk dunia dan akhirat. Dilarang kedukun, kedukun juga tidak bagus untuk dunia dan akhirat. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pembahasan singkat ini. Kalau Anda rasa bermanfaat video-video singkat sekitar masalah ruqyah syariah, gangguan jin, selet dan pelet, dan solusinya menurut syar'i Al-Quran dan Sunnah, silakan di-share, tebarkan video ini. Dan agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir, dengan jin dan solusinya, silakan subscribe video ini. Kepada Allah kita mohon ampun dan pertolongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.